kalau kita ngomong soal proses pembelajaran nih, Bapak Ibu sekalian, di kurikulum Merdeka ini pendekatan kita sudah mulai diarahkan kepada understanding by design gitu ya, atau backward design atau istilahnya UBD gitu, bahwa untuk menghasilkan sebuah pembelajaran yang berkualitas, kita ini harus mendesainnya dari akhir dulu gitu. Makanya nama lain dari understanding by design ini adalah backward design. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya di mana, kemudian merancangnya ke belakang. Nah, ini agak berbeda dengan pendekatan yang selama ini mungkin pendekatan yang lebih konvensional tuh arahnya biasanya merancang pembelajaran dulu, kemudian merancang assessment. Pada proses pendekatan understanding by design itu kita sudah mulainya dari assessment dulu justru gitu ya. Kemudian baru mendesain mata pelajaran yang sesuai. Jadi tahap pertama itu kita jelas dulu kompetensi apa yang ingin dicapai gitu ya. Dan kemudian kompetensi ini diterjemahkan menjadi tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu kenal dengan TP gitu ya. Itu adalah pembahasaan nih dari kompetensi kepada tujuan pembelajaran. Nah, kalau sudah ketemu tujuan pembelajarannya, kemudian tahapan kedua dari understanding by design ini adalah menentukan bukti pencapaiannya apa gitu ya. Saya sudah tahu targetnya, saya tahu dari mana nih murid-murid saya sudah mencapai hal itu gitu ya. Misalnya nih kompetensinya adalah anak-anak dapat menemukan kalimat utama dalam paragraf, itu kompetensinya ya misalnya. Buktinya apa gitu ya? Buktinya anak-anak bisa mengerjakan soal ini gitu ya, ada soalnya, kemudian ada kalimat-kalimat utama dalam paragrafnya dan ada jawabannya. Ini kalau anak-anak bisa mengerjakan soal ini artinya dia sudah mencapai. Jadi tahap kedua dari kompetensi dari understanding by design ini setelah menentukan tujuan pembelajaran, tahapan keduanya adalah menentukan buktinya yang kita kenal dengan assessment. Atau juga rubrik gitu ya, misalnya ujian akhir semester, ujian tengah semester, atau LKS atau LKPD gitu ya, segala bentuk assessment baik formatif maupun summative. Tapi dimulainya dari summative dulu, Bapak Ibu ya, baru ke formatifnya. Setelah kita menentukan, oke, anak-anak harus mengerjakan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka telah mencapai kompetensi yang diinginkan. Baru setelah itu didesain perencanaan pembelajarannya gitu ya. Baru dibikin metode-metodenya, baru dicari modul-modulnya. Nah, hal ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu pembuatan modul dengan menggunakan AI, kita nih nggak sembarangan gitu ya. Karena kalau namanya AI itu kan dia bank data. Nah, bank data itu akan mengeluarkan jawaban sangat tergantung dari prompt atau pertanyaan yang kita berikan. Nah, kalau prompt yang kita berikan ini yang saya misalnya ya, saya berikan kemudian Bapak Ibu berikan itu berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Oleh karena itu untuk memanfaatkan AI dalam membuat modul pembelajaran, kita harus tahu jelas tujuan pembelajaran dan tahu jelas bentuk pencapaiannya seperti apa sehingga pada pembuatan modul itu bisa sesuai. Ya, kalau enggak bisa terlalu lebar, terlalu sempit, atau bisa membahas hal-hal yang memang sebenarnya tidak ada dalam tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Gitu. Jadi prompt-nya ini menentukan jawaban seperti apa yang keluar di AI tersebut. Gitu. Ya. Untuk membuat prompt-nya benar, tentu saja kita harus tahu tujuan pembelajarannya yang benar juga. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nih dipahami terlebih dahulu sebelum pakai AI. Pastikan kita sendiri ini sebagai instruksionalnya gitu, sebagai gurunya yang mendesain itu benar-benar tahu yang mau kita cari itu seperti apa ya. Jangan buru-buru menggunakan AI hanya karena AI lagi booming kita langsung buru-buru pakai gitu ya. Jadi kita sendiri harus benar-benar memahami nih kalau membuat modul kira-kira modul seperti apa yang saya mau. Kira-kira tujuannya seperti apa sehingga pada saat kita menggunakan AI sekalipun itu adalah hasilnya berkualitas gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya yang kita bisa gunakan, kita bisa nih berdiskusi dengan AI, dengan ChatGPT untuk menerjemahkan kompetensi tersebut menjadi tujuan pembelajaran. Juga bisa menggunakan, tadi ada teman-teman guru-guru yang sudah menjawab ya di pertanyaan sebelumnya, menggunakan AI untuk inspirasi soal-soal gitu. Untuk mendapatkan ide tentang rubrik misalnya. Nah, itu silakan digunakan gitu ya. Tapi tetap Andalah sebagai seorang guru yang menjadi desainer utamanya gitu. Kemudian untuk membuat modul juga boleh digunakan untuk mengajar, untuk memberikan feedback kepada siswa.